kecewa gila babi dengan diorang. Saya layan diorang seperti manusia, tapi layanan binatang diorang bagi kat anak-anak saya. Mentaliti dua orang bibik ni. Dia sebagai orang yang diterima bekerja di sebuah rumah seorang doktor yang menyediakan permit, makan, gaji, tempat tinggal, layanan yang baik. Sungguh memalukan ya. Sangat memalukan dan sangat menjijikkan ya. Inilah yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga, konon katanya dari Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaksi sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaksi sebuah video ada seorang dua bibi dari Indonesia yang buat malu nama baik Indonesia ataupun negara ikinya, ya kayak gitu, geng ya. Kenapa bibi ini, geng, ya memasukkan dua lelaki Bangladesh ke tempat kerjanya ataupun tempat majikannya, kayak gitu, di rumah majikannya, seperti itu ya, geng ya. Majikannya ini adalah seorang dokter, kayak gitu ya, geng ya. Dan buat para netizen Indonesia ataupun netizen Konoha ya, yang selalu cakap Malaysia des ya. Kalian lihat sendiri ya kelakuan para TKW Indonesia ya. Mereka tuh sampai berani ya membawa dua lelaki Bangladesh masuk ke rumah majikannya. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti inilah yang memalukan negara Indonesia. Dan jadi mana nih buat konten-konten kreator ya, membuat konten-konten kreator seperti misteri dan lain sebagainya, seperti Sesarahap, membuat edukasi, mana konten-kontennya tentang ini, mana kalian gak akan bersuara tentang ini. Ini jelas-jelas memalukan nama baik Indonesia loh, kayak gitu loh, kayak gitu. Dan kita sebagai pekerja asing ya ikut malu melihat video ini yang lagi viral banget di Malaysia, kayak gitu, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Nanti di akhir video seperti biasa Ikinya akan memberi komentar ataupun memberi apa ya, nasihat bumbu-bumbu manis lah buat para bibi-bibi ini dan buat para PMI Indonesia yang bekerja di Malaysia. Oke, tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Okey, saya cerita. Kisahnya semalam Isnin 29 Julai, saya sampai rumah lepas potong rambut dalam pukul 9.20 malam. Masa saya nak masuk rumah, saya nampak ada dua lelaki berdiri dekat rumah bertentangan dengan rumah saya. Dan saya ingat orang biasa-biasa je lah, sebab kawasan rumah saya ni memang ramai orang lalu lalang. 9.40 malam isteri saya nak berangkat pergi kerja, jadi saya dan anak-anak babaikan dia di depan rumah. Bila mana seorang lelaki datang and approach saya, saying dia duduk depan rumah saya dan dia nampak ada dua lelaki masuk rumah saya. Saya tak pernah kenal dia, jadi saya ambil ringan apa dia cakap. Plus tak logik ada orang masuk rumah saya dikala saya dan wife ada dekat rumah. Tapi bila saya teringat balik dua lelaki yang awal-awal saya nampak tadi, saya jadi cuak dan saya sergah mate saya tanya, ada ke dua lelaki masuk dalam rumah ni? Sebab kalau itu kenalan diorang untuk hantar barang ke, saya okey je. Tapi kalau diorang tak kenal dua lelaki tu, saya nak report polis untuk tengok-tengokkan ke rumah saya atas dasar keselamatan. Dan saya gertak habis-habisan mate saya. Hujung-hujung tu mate Indonesia saya cakap, dah pulang tuan. Saya lega, kiranya diorang kenal dua lelaki tu dan mungkin dua lelaki tu dah pulang. Kiranya tak perlulah saya call polis, risau bagai. Bila saya cerita dekat isteri saya pasal dah pulang ni, terus isteri saya cakap, maksudnya pernah masuk dan kemungkinan ada lagi. Jadi kami decide to check on CCTV kami. And bila saya go through playback,
8.36 malam mate pertama saya letak botol depan CCTV untuk blok pandangan. 8.40 malam mate kedua saya pusing CCTV menghadap TV. Kemuncaknya 9.25 malam masa saya baru balik dan masa saya dan bini ada dekat tingkat atas rumah saya, dibawa masuknya dua lelaki. And bila saya forward CCTV tu, saya tak nampak dua lelaki ni keluar. Masa ni isteri saya dah dekat tempat kerja. Dia panik. Dia call saya suruh saya selamatkan baby kami yang tengah tidur bersama mate-mate saya. For your information, seminggu sekali bini saya on call. Jadi bila bini saya tiada di rumah, saya akan minta dua mate saya ni tengokkan baby sementara saya nak tidurkan dua abangnya yang lain. And masa ni saya fikir, kalau saya serbu bilik tu seorang diri, satu, saya outnumbered by dua lelaki tadi yang bilnya agak besar berbanding saya. Kedua, takut dia apa-apakan anak saya yang sedang tidur ataupun anak-anak saya yang lagi dua orang tu. Jadi saya decide to call 999, disambungkan kepada polis. 11.10 malam saya call, 11.20 malam 3 peronda polis datang. Saya cerita kepada polis yang baby saya ada dalam bilik sekali dengan mate. Jadi plan saya adalah saya nak call salah seorang mate saya, minta dia hantar baby dekat saya dekat tingkat atas dengan alasan saya nak pakaikan krim eczema. Dan immediately lepas baby tu dihantar kepada saya nak bagi signal kepada polis untuk serbu bilik mate saya. Akan tetapi mate saya tak angkat call. Jadi saya bersama polis decide to terus serbu bilik mate saya tu. Astaghfirullahaladzim. Bila pintu dibuka, nampak baby saya tengah tidur dalam roka di tengah-tengah antara dua katil mate saya dan nampak dua kelibat lelaki bersorok dalam selimut atas katil mate saya. Yeah, I know girlfriend my cousin. Asal jadi memalukan. Polis suruh saya ambil baby dan polis ajar dua lelaki tersebut dan memandangkan dua lelaki tersebut masuk atas jemputan mate dan bukan pecah masuk, tak boleh nak tangkap dua lelaki tersebut. Polis bagi saya settle sendiri dengan mate dan memang saya maki mate saya saying saya kecewa gila babi dengan diorang. Saya layan diorang seperti manusia tapi layanan binatang diorang bagi kat anak-anak saya. Dedahkan anak-anak saya dengan orang tak dikenali. And what if anak saya menangis masa diorang tengah buat projek tu? Mau dicederakan atau dibunuh anak saya tu. Saya call agensi setiap mate saya. Pagi tadi agensi kepada mate Indonesia dah ambil mate Indonesia saya. Yang mate Filipina ni menunggu masa je. Pengajaran yang saya dapat is trust no one dan jangan bagi muka kepada mate ni. Dulu saya pernah dapat mate Indonesia hisap rokok. Kami belajar dari situ jangan bagi muka dah, tapi nampaknya kena jangan bagi muka lagi dan lagi. Dan bila saya tanya mate Filipina saya, katanya semalam merupakan kali pertama mereka bawa lelaki masuk rumah. Dan syukur Allah nak tunjuk even kali pertama dah kantoi. Alhamdulillah kami sekeluarga selamat dan terima kasih atas konsen kalian. Sorry yang teramat video ni panjang. Tak mentaliti dua orang bibik ni. Dia kecam Dia sebagai orang yang diterima bekerja di sebuah rumah seorang doktor yang menyediakan permit, makan, gaji, tempat tinggal, layanan yang baik. Tapi malangnya, dua orang pembantu rumah daripada Indonesia ni membawa masuk dua lelaki Bangladesh ke dalam rumah yang mereka ni bekerja. Mereka tak sedar mereka hanya pekerja di situ dan tidak ada hak untuk bawa masuk orang lain. Mereka tak tahu ke? Boleh berlaku jenayah yang besar, implikasi jenayah. Atas apa tindakan mereka bawa masuk Bangladesh? Adakah Bangladesh itu mempunyai permit yang sah? Adakah Bangladesh itu pendatang tanpa izin? Anak tuan rumah bersama mereka jemput masuk cara pintu belakang, masuk dalam rumah. Dan mereka berkedudukan dengan lelaki Bangladesh tu, adakah mereka tahu status kesihatan lelaki tu ada HIV ke apa? Pihak mereka sendiri, mereka tak fikir ke kalau jika mereka isteri atau ibu sebuah keluarga di Indonesia datang sini dengan harapan mencari nafkah rezeki yang halal untuk hantar balik ke Indonesia dan video kes ini tersebar di sana, apa perasaan keluarga di sana? Tekanan kepada suami, apa perasaan anak-anak, ibu bapa, masyarakat, jiran-jiran terdekat. Mereka tak guna akal ke? Tak guna akal ke?
Nah, inilah yang kes-kes berlaku kadang-kadang ada daripada orang Indonesia kata Malaysia mendera itu ini, tapi pada hakikatnya mentaliti yang datang tu sendiri yang memang dah teruk. Ya, saya harap benda ni tidak berulang lagi lah, dan kepada yang datang bekerja di sini, penuhilah ilmu di dada dan bersikaplah dengan baik. Ya. Assalamualaikum. Sungguh memalukan ya. Sangat memalukan dan sangat menjijikkan ya. Inilah yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga, konon katanya dari Konoha, di mana dia bekerja di rumah seorang dokter ya. Dia memasukkan lelaki ke rumah majikannya. Bukan hanya memasukkan ke rumah, tapi memasukkan ke dalam kamarnya dan tidur bersama anak majikannya di situ ya. Kemana akal pikiran kau? Hah? Sangat memalukan. Aku harap Mr. RI ya melihat video ini ya, di mana dia selalu mengatakan majikan-majikan di Malaysia ini ya memperlakukan pekerja dari Indonesia semena-mena, tidak membayar gaji upah pekerja dari negara Indonesia. Tapi coba Anda lihat ini ya, pekerja kita. Apa yang dia lakukan di negara orang? Ini baru sikit ini baru yang ketahuan ya. Masih banyak yang tidak mereka publikasikan. Jadi kepada Anda Mr. RI, tolong ya, tolong. Kalau ingin menjawab komen-komen dari netizen tentang negara ini, Anda harus selidiki dulu. Jangan asal berbicara tanpa fakta. Iki selaku warga Indonesia ataupun juga seperti PMI sama dengan bibiknya dan sama warga Indonesia juga meminta maaf ke orang Indonesia itu ya, karena perlakuannya yang tidak senonoh ataupun tidak baik kayak gitu ya. Ini tidak bisa dipercaya lagi, geng. Nanti pekerja-pekerja dari Indonesia. Nah, jadi apa namanya ya, kalau kayak gini ya, yang selalu buat para netizen-netizen juga yang selalu mengatakan Malaysia des. Kalian sudah koyak belum tentang video ini? Ada seorang dua bibi yang membuat malu nama negara Indonesia sendiri, memasukkan dua lelaki bangla. Nah, kalian bisa buka sendiri. Kayak gitu. Nanti Mr. I, majikan di Malaysia tuh tahan permitnya, biar gak lari kemana. Mereka menahan permit karena banyak kejadian daripada pekerja kita tuh yang melarikan diri, misteri. Sampian tuh carinya di Google katanya, cari kesalahan Malaysia. Tapi Anda nggak tahu kesalahan orang Indonesia di Malaysia seperti apa, banyak misteri. Jadi kalau Anda membuka, mohon maaf, ininya jangan terlalu kecil, nanti nggak kelihatan, besar sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya ya, ini dua bibi ini ya niatnya ke sini kerja untuk apa kayak gitu loh. Ke Malaysia nih niatnya kerja untuk apa, kan untuk membahagiakan keluarganya di kampung halaman, untuk membangun rumah, untuk menyekolahkan anak-anaknya ataupun cucu-cucunya kayak gitu ya, memiliki cucu. Mereka ini sudah berumur, sudah berbau-bau kayak gitu ya. Tapi kelakuannya ya seperti ini. Nanti yang silakan nanti majikan di Malaysia kasar lah, tidak memperlakukan dengan baik, tidak gaji dibayar lah, segala macam lah. Orang kelakuannya sendiri seperti itu, mentalitinya seperti itu, sudah dibawa ke negara orang kayak gitu loh. Mentaliti itu harus kena ubah kayak gitu loh. Janganlah, ya Allah, ikinya nggak tahu berkata-kata apa lagi tentang video ini. Jelas banget apa namanya, memalukan sekali ya, tidak memiliki muka bibi ini ya, dan pekerja Indonesia ini nanti tergeserkan oleh dari pekerja daripada Filipina. Nanti susahnya mencari pekerjaan lagi. Itu mintalah pekerjaan ke misteri saja ya. Misteri banyak tuh membuka jawatan kosong ya di tempatnya, di perusahaannya itu ya. Seperti itu ya, geng ya. Itu pernah pendapat Iki, mungkin singkat tapi padat lah kayak gitu ya, untuk menyinggol misteri yang selalu merendahkan majikan-majikan yang berada di Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini. Mungkin video ini bermanfaat dan Ikinya sekali lagi
mengucapkan minta maaf kepada rakyat Malaysia. Tidak semuanya bibi-bibi melakukan hal seperti itu, tapi ya sedikit banyaklah seperti itu ya. Memang mentalitinya memang agak teruk lah kayak gitu ya, geng. Jadi kayaknya gak semuanya juga orang Indonesia seperti itu, adalah segelintir yang pemikirannya pendek ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, bila tersilap reactionan, silahkan komen tegur ikinya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.